Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Ibu akan absen dulu ya sebelum materi kita dimulai. Akbar, Hadir, Bu. Gina, hadir Bu. Sarah, hadir Bu. Semuanya masuk ya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membahas tentang alat optik loop. Yap. Jadi pengertian dari alat optik itu sendiri merupakan alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung. Ibu ulangi ya, pengertian dari alat optik itu sendiri merupakan alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung yang dipergunakan untuk melihat benda kecil supaya tampak lebih jelas atau lebih besar dari ukuran sebenarnya. Kalian sering kan melihat kaca pembesar untuk melihat benda-benda kecil. Loop atau kaca pembesar sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Kegunaan dari alat optik itu tersendiri yaitu loop juga bisa digunakan untuk memfokuskan dan memusatkan sinar ultraviolet dari matahari. Ya, jadi Ibu jelaskan lagi, selain untuk melihat benda-benda kecil, loop juga digunakan untuk memfokuskan dan memusatkan sinar ultraviolet dari matahari. Nah, dimana dengan menggunakan loop ke selembar kertas tipis atau daun kering untuk membuat titik panas pada fokus yang kelamaan akan menyalakan api. Jadi itu adalah kegunaan dari alat optik loop ya. Jadi di sini Ibu akan menampilkan video mengenai materi ini. Di buku pelajaran, pastinya kita sering melihat orang yang menggunakan kaca pembesar sebagai alat untuk melihat suatu objek yang kecil. Namun, tahu nggak sih kalian gimana cara kerja kaca pembesar itu? Loop atau kaca pembesar tersusun dari sebuah lensa cembung yang dihubungkan dengan sebuah gagang untuk memegang loop tersebut. Lensa cembung pada loop ini memperbesar benda di bawahnya karena cahaya yang dipantulkan benda akan dihamburkan oleh lensa cembung dan menjadikannya nampak lebih besar. Mengapa demikian? Mari kita lihat. Mula-mula sinar 1 datang menuju pusat kelengkungan cermin, kemudian sinar 1 akan dipantulkan kembali. Lalu sinar 2 datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan seolah-olah datang dari titik fokus. Apabila kita tarik garis perpanjangan kedua sisi pantul, maka kedua garis tersebut akan berpotongan pada satu titik. Nah, titik inilah tempat bayangan objek berada. Karena bayangan terbentuk sebagai hasil perpotongan perpanjangan sinar pantul, maka bayangan bersifat maya. Loop ini umumnya digunakan oleh orang yang memerlukan melihat objek kecil lebih jelas. Misalnya, pustakawan atau peneliti yang ingin membaca tulisan kecil, mekanis jam yang melakukan pembuatan atau perbaikan jam, ilmuwan yang ingin melihat hewan kecil seperti serangga. Dengan adanya kaca pembesar ini, kita tidak perlu susah-susah untuk mendekatkan mata kita ke objek, bukan? Bagaimana penjelasan tadi? Menarik, bukan? Nah, kalian sudah melihat video yang Ibu tadi perlihatkan. Jadi, Ibu akan menjelaskan lagi pengertian dari loop atau kaca pembesar. Itu sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Udah Ibu jelaskan dari awal materi tadi ya.
Lalu menghitung jarak titik fokus suatu loop. Yep. Titik fokus suatu loop menentukan perbesaran yang dihasilkan. Oleh karena itu, titik fokusnya adalah besaran yang perlu diketahui. Dalam penggunaan sehari-hari, jarak titik fokus dari sebuah loop dapat ditentukan dengan percobaan sederhana cahaya dapat dikumpulkan di satu titik yang berjarak tertentu dari lensa loop. Lalu, loop bekerja dengan melihat suatu bayangan maya tegak dan diperbesar. Alasannya, bayangan yang dibentuk harus tetap di depan mata. Kalau nggak kayak gitu, dia nggak bekerja ya. Alasan bayangan yang dibentuk harus tetap di depan mata. Loop bekerja dengan melihat suatu bayangan maya tegak dan diperbesar. Kalian sering kan mendengar kata maya tegak dan diperbesar ya? Alasannya itu tadi Ibu jelasin, bayangan yang dibentuk harus tetap di depan mata. Sampai sini Ibu jelaskan, kalian mengerti? Ngerti, Bu. Ibu akan lanjut ke fungsi dan kegunaan loop. Adapun fungsi dan kegunaan loop yaitu yang pertama memiliki fungsi untuk melihat benda-benda kecil. Yang pertama itu memiliki fungsi untuk melihat benda-benda yang kecil. Yang kedua, memperbesar bayangan benda juga bisa dipakai untuk menciptakan api. Perbesar bayangan
Yang terakhir itu bisa juga dipakai untuk ciptakan api. Jelas ya yang Ibu jelaskan? Jelas, Bu. Jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana menggunakan loop. Yang pertama itu dengan cara mata berakomodasi maksimum. Yang kedua itu dengan cara mata tidak berakomodasi. Jelas ya? Jelas, Bu. Selanjutnya, apa kalian tahu dengan lensa cembung? Belum ya? Belum, Bu. Jadi fungsi utamanya itu memperbesar benda-benda kecil yang Ibu jelaskan tadi. Lalu di bagian loop itu ada bingkai loop. Bingkai loop. Itu kerangka berbentuk lingkar. Ya, kaca pembesar itu yang membingkai lensa secara penuh. Nah, perbesaran loop bisa diukur dengan membandingkan sudut penglihatan setelah ada loop dengan sudut penglihatan tanpa loop. Saat menggunakan loop, benda harus diletakkan di antara fokus dan pusat lensa. Di sini Ibu akan menuliskannya. Ibu jelaskan lagi, pembesaran loop bisa diukur dengan membandingkan sudut penglihatan setelah ada loop dengan sudut penglihatan tanpa loop. Saat menggunakan loop, benda harus diletakkan di antara fokus dan pusat lensa. Benda dapat diamati dalam dua keadaan, yaitu ketika mata berakomodasi maksimum dan mata berakomodasi tidak maksimum.
Ya, benda dapat diamati dalam keadaan yaitu ketika mata berakomodasi maksimum dan mata berakomodasi tidak maksimum. Saat benda diletakkan kurang dari fokus loop, mata akan mengalami akomodasi maksimum. Sementara saat benda diletakkan tepat pada fokus loop, mata tidak berakomodasi. Jadi, video ini sangat-sangat berfungsi ya. Jelas yang Ibu jelaskan? Jelas, Bu. Lalu Ibu akan ke perbesaran loop untuk mata berakomodasi. Pada rumus lensa, Ibu akan menuliskannya di sini. Satu per F sama dengan 1S0 ditambah 1 sama dengan 1F. Pengertian dari F yaitu F sama dengan fokus, R itu yaitu jari-jari. Di sini juga akan memperlihatkan video tentang penerapan lebih jelas tentang materi optik loop ini. Apa kegunaan loop? Loop biasanya digunakan untuk mengamati morfologi bagian tumbuhan dan hewan ya, supaya kelihatan lebih jelas, atau biasanya dipakai oleh tukang reparasi jam untuk melihat komponen dan mekanik jam yang sangat kecil sehingga tidak kesulitan untuk memperbaikinya, atau mungkin kalian pernah menggunakannya sebagai main-main karena dia mampu mengumpulkan cahaya atau sinar datang yang sejar padanya sehingga mampu digunakan untuk membakar sampah yang kering atau kertasnya. Nah, bagaimana sih cara kerja loop kok bisa membuat benda itu terkesan tanpa lebih besar? Jadi perhatikan gambar yang berada di depan kalian. Lihat tinggi OA, tinggi OB, dan tinggi OC itu adalah sama. Jadi tingginya sama. Tetapi lihat, perhatikan sudut pandang yang dibentuk oleh OC itu jauh lebih besar, yaitu sudut alfa 3. Ini lebih besar. Kemudian OA menjadi sudut pandangnya adalah alfa 2, mengecil. Sedangkan yang paling kecil adalah sudut pandang alfa 1, yaitu sudut pandang benda yang ketiga, yaitu benda AO. Nah, karena perbedaan sudut pandang inilah yang kemudian akan memberikan kesan bayangan yang jatuh di retina itu akan menjadi berbeda. Lihat, perhatikan, OC itu di retina akan tertangkap sebagai bayangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan OB dan OA, padahal aslinya mereka memiliki ketinggian yang sama. Jadi artinya benda yang lebih dekat itu akan tampak menjadi lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan benda jauh. Sama halnya kita menaruh jari di depan mata kita ya. Nah, jari yang panjangnya sekitar 10-an senti itu bisa menghalangi pandangan kita apabila di depan kita ada sebuah gajah misalnya. Padahal antara jari dengan gajah kan jelas besar gajah, tetapi karena jari kita berada di dekat mata, maka kemudian jari akan menjadi lebih besar. Itulah prinsip kerja dari loop. Nah, tetapi harus diingat bahwa semakin dekat benda yang akan kita lihat, itu karena mata kita memiliki keterbatasan jarak pandang terdekatnya, pasti akan kelihatan kabur. Jadi prinsipnya supaya membuat benda kecil itu menjadi lebih besar, maka harus dilihat sedekat mungkin. Tetapi masalahnya adalah ketika benda kita lihat dengan jarak yang sangat dekat atau melebihi batas jarak pandang terdekat mata kita, maka akibatnya bayangan yang tertangkap oleh mata kita menjadi kabur. Nah, perhatikan ilustrasi gambar. Nah, fungsinya loop itu atau lensa cembung itu adalah menjauhkan bayangan supaya jatuh berada pada titik dekat mata kita. Nah, prinsipnya itu, sehingga loop bisa digunakan untuk melihat benda yang
pada jarak dekat, tetapi mata kita tidak kabur karena yang diamati oleh mata bukan bendanya langsung sekarang, tetapi bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung. Nah, perhatikan bayangannya menjadi lebih jauh dibandingkan dengan benda aslinya. Nah, untuk itu dikenal istilah perbesaran anguler. Apa itu perbesaran anguler? Yaitu perbandingan sudut pandang dengan menggunakan loop dengan ketika tanpa menggunakan loop. Perhatikan gambar yang berada di sebelah atas adalah gambar ketika kita tanpa menggunakan loop, sedangkan gambar yang berada di bawah adalah gambar yang ketika kita menggunakan loop. Nah, ketika kita menggunakan loop, maka sudut pandangnya akan menjadi lebih besar, yaitu berupa sudut beta. Sedangkan ketika kita tidak menggunakan loop, sudutnya adalah alfa. Nah, ketika beta itu lebih besar dibandingkan dengan alfa, maka hasil bagi antara beta dengan alfa pasti lebih besar daripada 1. Makanya kemudian perbesarnya menjadi lebih dari 1. Artinya memang berfungsi untuk memperbesar. Ini yang disebut dengan perbesaran anguler. Jadi perbesaran anguler adalah perbandingan sudut pandang dengan menggunakan loop dan tanpa menggunakan loop. Nah, sekarang kita pelajari lebih detail. Perhatikan baik-baik gambar yang saya ambil dari fisikaabc.com ini. Karena M adalah beta dibandingkan dengan alfa, sedangkan beta dan alfa itu adalah sudutnya sangat kecil. Nah, menurut teori matematika, ketika sudutnya kecil, maka beta dibanding alfa sama dengan perbandingan tangannya. Jadi bisa kita tuliskan M sama dengan tangan beta dibagi dengan tangan alfa. Nah, tangan itu adalah perbandingan antara H dan S. Nah, perhatikan ya. Nah, di sini. Nah, beta itu berarti tangan beta itu berarti H per S, sedangkan tangan alfa itu adalah H per Sn. Sehingga dapat kita tuliskan seperti ini. M sama dengan H per S per H per Sn. Maka dapat kita sederhanakan bahwa M itu adalah Sn per S, di mana Sn adalah jarak baca normal, S adalah jarak benda. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan M itu adalah Sn per S. Nah, ini yang disebut dengan perbesaran anguler. Ini bentuk akhirnya ya. Nah, sekarang kita terapkan pada loop. Nah, ada dua cara menggunakan loop. Yang pertama adalah kita menggunakan loop dengan perbesaran anguler loop dengan mata berakomodasi maksimum. Mata berakomodasi maksimum akan menghasilkan perbesaran yang maksimum juga. Nah, perhatikan gambar. Untuk mata berakomodasi maksimum itu artinya maka S aksen harus sama dengan min Sn. Nah, kenapa harus sama dengan min Sn? Min itu artinya bayangannya adalah maya. Jadi S aksennya adalah maya, karena yang diamati oleh mata adalah bedangan maya yang terbentuk oleh lensa cembung. Kemudian Sn artinya kita meletakkan bayangan maya yang dihasilkan oleh lensa cembung tepat berada pada jarak pandang terdekat mata. Makanya istilahnya adalah berakomodasi maksimum. Jadi yang paling dekat bisa diamati oleh mata. Nah, sekarang kita turunkan dengan menggunakan persamaan umum bahwa 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Karena S aksennya adalah minus Sn, maka dapat kita turunkan menjadi seperti ini. 1 per F sama dengan 1 per S min 1 per Sn. Nah, sekarang menjadi minus karena S aksennya adalah min Sn. Nah, dengan demikian maka dapat kita sederhanakan, kita olah, maka S sama dengan min Sn kalikan F dibagi min Sn min F. Atau kalau kita ubah dalam bentuk positif, maka S sama dengan Sn dikalikan F dibagi S plus F. Kemudian kita masukkan bahwa M atau perbesaran anguler adalah Sn dibagi S. Karena S-nya adalah Sn kali F per Sn plus F, maka ketika kita masukkan hasilnya adalah seperti ini. Nah, sehingga M adalah Sn plus F dibagi F. Lalu kita sederhanakan, maka M adalah Sn per F plus 1. Inilah perbesaran anguler loop
dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa perbesaran angular loop dengan mata berakomodasi maksimum adalah M sama dengan Sn per F plus 1, di mana Sn adalah jarak pandang terdekat. Biasanya mata orang normal adalah sekitar 25 cm, terus dibagi dengan jarak fokus dari lensa loop yang kita gunakan ditambah dengan 1. Nah, atau dengan cara yang sama ketika mata berakomodasi pada jarak tertentu, misalnya pada jarak X, maka S-aksennya sama dengan min X. Dengan cara yang sama persis dapat kita turunkan bahwa M sama dengan Sn per F ditambah Sn per X, di mana Sn adalah jarak baca normal yaitu 25 cm, F adalah fokus lensa yang digunakan, X adalah jarak mata berakomodasi. Nah, sekarang cara yang kedua adalah bagaimana ketika perbesaran angular loop dengan mata tanpa berakomodasi atau mata relax. Baik ya. Nah, untuk menghasilkan bayangan yang relax, maka benda harus kita letakkan persis berada di fokusnya, sehingga kedua sinarnya sejajar dan akan menghasilkan seolah-olah benda berada di jauh tak terhingga. Maka dalam hal ini S harus sama dengan F, sehingga S aksen sama dengan minus tak hingga. Dengan cara yang sama bahwa M itu adalah beta dibagi dengan alfa, maka akan dihasilkan persis seperti tadi. Karena sudutnya sangat kecil, maka M sama dengan tangan beta dibagi dengan tangan alfa, sehingga dapat kita peroleh kalau kita ganti S dengan F, maka tangan beta adalah H per F, sedangkan tangan alfa adalah H per Sn, masih tetap, sehingga dapat disederhanakan M adalah Sn dibagi dengan F. Jadi tanpa ada tambahan angka satunya. Inilah perbesaran yang dihasilkan oleh mata ketika tanpa berakomodasi. Sehingga dapat kita simpulkan perbesaran angular loop dengan mata tanpa berakomodasi atau mata relax adalah M sama dengan Sn per F, di mana Sn adalah jarak baca normal, F adalah panjang fokus lensa yang kita gunakan. Yaitu yang pertama plastik, 3 kantong plastik yang berukuran berbeda, kemudian bolpen atau spidol, yang penting bisa buat nandain plastiknya. Terus yang ketiga adalah karet, potongan karet buat ngiket plastiknya nanti pas diisi air. Terus yang keempat adalah air. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Langkah selanjutnya, isikan air ke dalam plastik secukupnya. Pastikan air tidak terlalu penuh agar air tidak tumpah saat diikat. Lalu ikat menggunakan karet gelang. Pastikan plastik terikat dengan kencang. Lakukan hal yang sama terhadap plastik kedua dan ketiga. Lalu beri identitas plastik pertama, kedua, dan ketiga menggunakan alfabet A, B, dan C. Siapkan kertas yang telah ditulis, lalu letakkan di tempat yang datar. Langkah selanjutnya, ambillah salah satu plastik yang telah diisi air dan diikat kuat-kuat tadi. Letakkan di atas tulisan Indonesia pada jarak tertentu, dan amati tulisan tersebut dari arah atas plastik berisi air. Catatlah bagaimana penampakan tulisan tersebut. Di sini kita akan menggunakan jarak 30 cm.
Seperti yang dapat dilihat, tulisannya tidak begitu jelas, namun terlihat sedikit. Nampak tulisannya terbalik atas bawah. Selanjutnya, ubahlah jarak antara tulisan dengan plastik berisi air dan amati kembali penampakan tulisan tersebut. Kali ini kita menggunakan jarak 15 cm. Tulisannya nampak lebih besar dan lebih jelas, namun tetap terbalik atas bawah. Lalu, ubah jarak plastik 0 cm dari kertas. Amati bagaimana tulisannya. Dapat dilihat bahwa tulisan Indonesia dapat terbaca dengan jelas dan tidak ada satupun huruf yang terbalik. Ulangi langkah kelima, 6, dan 7 untuk plastik B dan C. Pastikan jarak plastik B dan C terhadap kertas sama dengan jarak plastik A terhadap kertas, yaitu 30 cm, 15 cm, dan 0 cm. Lalu amati dan catat bagaimana hasilnya. Bagaimana? Praktikumnya sudah selesai? Selesai, Bu. Hasil pengamatannya sudah dapat? Sudah. Bagaimana? Siapa yang mau menjelaskan di antara kalian? Saya, Bu. Oke, Sarah, silakan. Ya, di sini didapatkan plastik A yang ukuran 1/4 kg, itu jarak tulisan ke plastik berisi air itu 0, normal dan jelas. Lalu yang 15 cm itu tulisan sedikit besar dan tidak ada yang tidak jelas ya. Udah ya. Jadi ini yang didapatkan dari hasil pengamatan kalian. Boleh Ibu lihat Sarah. Jadi kalian mendapatkan ini. Lalu di plastik B juga kalian yang ukuran 30 cm juga tidak jelas, terbalik dan diperbesar. Yang 15 cm juga sedikit jelas atau ngeblur, lalu terbalik dan diperbesar. Yang 0 cm juga jelas tegak diperbesar.
Yang plastik C yang terakhir 30 cm tidak terbaca sama sekali. Yang 15 cm terbaca tapi tidak terlalu jelas. Yang 0 cm terbaca dengan jelas. Jadi kesimpulan dari praktikum kita hari ini yaitu tulisan yang dilihat melalui plastik yang berisi air tampak lebih besar daripada aslinya. Itu kesimpulan dari hasil pengamatan kalian kan. Ketika plastik yang berisi air digunakan untuk melihat huruf atau benda kecil lainnya, maka huruf atau benda kecil tersebut tampak menjadi lebih besar. Itulah kegunaan lup tadi. Apa kalian paham? Paham. Jadi sampai di sini dulu materi kita hari ini. Mari sama-sama kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Agar materi ini bermanfaat. Sekian, selamat siang semuanya. Yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.